Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Apakah teman-teman sudah siap belajar? Oke, teman-teman harus siap belajar. Perkenalkan, nama kakak Ganesha Alfi Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar menggunakan permainan tradisional, yaitu congklak atau dakon. Teman-teman sudah pernah bermain congklak? Permainan congklak dimainkan oleh dua orang, di mana terdapat 14 lubang kecil dan 2 lubang utama. Dan jumlah bijinya yang digunakan adalah 98. Awalnya tiap lubang kecil diisi 7 biji, dan lubang besar dibiarkan kosong. Pemain secara bergiliran mengambil biji dari salah satu lubang kecil di sisinya, dan menyebarkannya satu persatu berlawanan arah jarum jam. Jika biji terakhir jatuh di lubang kecil berisi biji lain, pemain mengambilnya dan melanjutkan. Lubang kosong milik sendiri, ia mengambil biji di lubang lawan yang berhadapan. Jika berhenti di lubang kosong milik lawan, giliran selesai. Tahu nggak sih, permainan congklak tidak hanya seru, tetapi kita bisa belajar tentang matematika di permainan tradisional congklak, seperti geometri, bilangan bulat negatif maupun positif, dan tentunya persamaan linier satu variabel. Setiap biji dalam lubang congklak bisa kita representasikan dengan bilangan. Jika lubangnya kosong, nilainya 0. Kalau kalah atau kehilangan biji, kita dapat menganggapnya bernilai negatif. Tapi sebelum kita mulai belajar menggunakan permainan congklak, yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik dapat memahami konsep persamaan linier satu variabel dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan tepat dan benar. Ketiga, peserta didik dapat menentukan dan menganalisis hasil penyelesaian PLSV berbasis permainan congklak dengan benar. Adakah yang tahu apa itu PLSV? PLSV atau persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut yaitu 1. Bentuk umum PLSV yaitu AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah konstanta dan X adalah variabel. Yuk simak contoh dari PLSV. X ditambah 15 sama dengan 10. Karena 15 positif, maka di kedua ruas sama-sama dikurangi 15. Maka X sama dengan negatif 5. Gimana teman-teman, sudah paham belum? Agar teman-teman lebih memahami, yuk kita simak kisah Nisa dan kisah Farah. Ayo kita mulai sebarkan biji-bijinya. Setiap lubang kita isi 7 ya. Oke, ayo. Ayo. Lubang terakhir isinya cuma 3 biji doang. Kita butuh berapa lagi ya? Berarti kita butuh 4 biji lagi, Nisa. Nah, tepat sekali jawabanmu. Apa yang barusan kita lakuin itu adalah persamaan linier satu variabel. Hah? Persamaan linier? Apaan tuh? Kok kayaknya rumit banget ya, Nis? Nggak rumit sama sekali kok. Jadi, biji congklak yang kita butuhkan tadi itu adalah variabel. Jadi dalam matematika, variabel itu dilambangkan dengan huruf. Sedangkan biji yang kita perlukan setiap lubang adalah 7 biji, seperti lubang lain. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika, kayak gini nih. Nah, X di sini adalah biji yang kita cari tahu tadi. Terus kalau kita ganti X dengan 4, maka tulisannya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Bener kan? Oh, ternyata itu yang namanya persamaan linier. Nah, betul sekali.
Jadi mulai sekarang, setiap kali kita main congklak, kita bisa sambil membayangkan, oh ini biji-biji yang ada, ini yang kita butuhkan, dan ini tujuannya. Di lubang ini ada 3 biji. Kalau aku ambil, biji ini akan terus berjalan, dan kemungkinan besar akan masuk ke lubang utama. Tapi kalau cuma 3 biji, apa cukup ya untuk dapat 20 biji di lubang utamaku? 12 biji mah masih jauh. Aku nih udah 15 biji. Iya, tapi tujuanku hari ini adalah 20 biji, Farah. Jadi, kalau aku bisa dapat 20 biji, aku yakin aku bisa menang. Oke, di lubangku yang ini ada 3 biji. Di lubang utama aku sudah ada 12 biji. 12 biji. Terus tambah 1 biji. Jadi 13 biji. Tapi tetap aja masih kurang banyak. Gimana caranya biar dapat 20 biji? Bingung deh. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan linear satu variabel lagi. Hah? Lagi? Gimana caranya? Oke, dengarkan baik-baik. Jadi, kita mau total yang ada di lubang utama adalah 20 biji. Ini adalah hasil akhir atau target kita. Sekarang, biji utama yang ada di lubang utamaku adalah 12 biji. Nah, yang kita cari tahu itu berapa biji lagi yang harus aku dapatkan dari biji yang aku taburkan ini, supaya totalnya jadi 20. Biji yang kita cari tahu jumlahnya itu kita sebut variabel. Kita bisa lambangkan pakai huruf apa saja, tapi di matematika seringnya yang dipakai adalah X. Oh, jadi 12 biji ditambah biji yang belum tahu jumlahnya sama dengan 20 biji target kita. Nah, tepat sekali. Sekarang bagaimana cara mencari nilai X atau berapa biji yang kita butuhkan? Kita tinggal sama-sama mengurangi 12 ke 2 ruas. 20 dikurangi 12 itu 8. Jadi lebih ngerti tentang PLSV kan? Betul, congklak jadi media pembelajaran yang asik. Yuk, perhatikan contoh soal PLSV berikut. Pada suatu hari yang cerah, Adi dan Budi sedang asik bermain congklak. Mereka berdua memiliki target skor yang berbeda untuk memenangkan pertandingan. Adi ingin mengumpulkan total 25 biji di lubang utamanya. Saat ini, Adi sudah memiliki 17 biji di lubang utama. Sementara itu, Budi menargetkan total 28 biji di lubang utamanya. Budi baru saja melakukan beberapa putaran permainan, sehingga biji dari beberapa lubang kecil berpindah. Sehingga kini ia memiliki 19 biji di lubang utamanya. Pertanyaannya, yang pertama, berapa biji congklak lagi yang dibutuhkan Adi untuk mencapai targetnya? Tuliskan dalam bentuk persamaan linear satu variabel dan tentukan hasilnya. Pertanyaan kedua, berapa biji congklak lagi yang dibutuhkan Budi untuk mencapai targetnya? Tuliskan dalam bentuk persamaan linear satu variabel dan tentukan hasilnya. Mari kita selesaikan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kebutuhan biji congklak Adi. Target Adi adalah 25 biji, sedangkan biji yang sudah dimiliki Adi adalah 17 biji. Untuk menemukan berapa biji lagi yang Adi butuhkan, kita bisa menuliskannya dalam persamaan linear satu variabel. Misalkan, X adalah jumlah biji yang Adi butuhkan, maka persamaannya X ditambah 17 sama dengan 25. Lalu, karena 17 positif, maka di kedua ruas kita kurangi 17. Jadi, X ditambah 17 dikurangi 17 sama dengan 25 dikurangi 17. Sehingga didapatkan nilai X-nya yaitu 8. Jadi, Adi masih membutuhkan 8 biji congklak lagi untuk mencapai targetnya.
Untuk pertanyaan yang kedua, kita mencari kebutuhan biji congklak Budi. Target Budi adalah 28 biji, sedangkan Budi sudah memiliki 19 biji. Untuk menemukan berapa biji lagi yang Budi butuhkan, kita bisa menuliskannya dalam persamaan linier satu variabel. Misalkan, Y adalah jumlah biji yang Budi butuhkan. Sehingga persamaannya Y ditambah 19 sama dengan 28. Karena 19 positif, maka kita kurangi 19 di kedua ruas. Sehingga persamaannya menjadi Y ditambah 19 dikurangi 19 sama dengan 28 dikurangi 19. Sehingga didapatkan Y sama dengan 9. Jadi, Budi membutuhkan 9 biji congklak lagi untuk mencapai targetnya. Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dalam permainan dakon, setiap pemain memiliki 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Awalnya, setiap lubang kecil milik Ani berisi X biji, dan lubang besar berisi 3X dikurangi 5 biji. Setelah satu babak, Ani diminta untuk menambahkan 1 biji ke setiap lubang kecil dari biji di lubang besar. Kemudian, jumlah biji di lubang besar milik Ani tersisa 3. Buatlah persamaan linier satu variabel untuk menentukan nilai X. Dan analisislah berapa jumlah biji awal seluruhnya yang dimiliki Ani tersebut. Misal X adalah jumlah biji di setiap lubang, maka total biji awal yaitu 7X ditambah 3X dikurangi 5, yaitu jumlah biji di lubang kecil ditambah biji di lubang besar, sehingga didapatkan 10X dikurangi 5. Setelah 1 biji ditambahkan ke setiap 7 lubang kecil, total biji yang dipindahkan yaitu 7 dikali 1 sama dengan 7 biji. Dan sisa biji di lubang besar ada 3. Maka 3X dikurangi 5 dikurangi 7 sama dengan 3. 3X dikurangi 12 sama dengan 3. Karena 12 negatif, maka di kedua ruas ditambah 12. Sehingga persamaannya menjadi 3X dikurangi 12 ditambah 12 sama dengan 3 ditambah 12. Didapat 3X sama dengan 15. Sehingga nilai X-nya adalah 5, yaitu jumlah biji di setiap lubang. Untuk jumlah biji awal seluruhnya yaitu 10X dikurangi 5. Kita substitusi X dengan 5. Sehingga 10 dikali 5 dikurangi 5 sama dengan 50 dikurangi 5 sama dengan 45. Sekarang saatnya kita mengerjakan latihan soal PLSV. Yuk teman-teman, kita kerjakan soal-soalnya. Nah, ternyata di dalam permainan tradisional congklak terdapat konsep persamaan linier satu variabel. Jadi, setiap biji yang dimainkan mempresentasikan variabel di mana biji tersebut belum diketahui. Sedangkan biji yang sudah diketahui kita anggap konstanta. Pada permainan congklak, konsep penjumlahan ketika biji masuk ke dalam lubang utama maupun ke lubang lainnya. Jika biji terambil dari lubang tersebut, maka kita ada konsep pengurangan. Bagaimana teman-teman? Asyik kan belajar melalui permainan tradisional, khususnya congklak? Yuk kita eksplorasi matematika melalui budaya tradisional Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.